Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ali al-qadir, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabi al-bashir an-nadhir wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal khair, amma ba'du. Jamaah sahabat Meka Tour yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah terus menerus kita bersyukur kehadirat Allah, karena Allah juga terus-menerus melimpahkan karunia-Nya untuk kita tanpa berhenti satu detik pun. Layaklah kita mensyukuri, layaklah kita mengagungkan dan memuliakan Allah, serta beribadah di sisi Allah. Salawat dan salam juga kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena baginda tidak pernah berhenti untuk menganugerahkan bimbingannya kepada kita
juga syafaatnya di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan semua sahabat Mekatur bersama keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan anak keturunannya digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah, kita masih ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab ini ada 264 hikmah dan kita sudah memasuki hikmah yang ke-85. Hikmah ke-85, beliau ingin menyampaikan tentang watak kehidupan, watak dunia, watak alam ciptaan Allah. Al-aqwan zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, alam ini, dunia ini ada sisi lahirnya, ada sisi batinnya. Sisi lahirnya adalah tipuan-tipuan. Nafsu seringkali bereaksi terhadap tipuan-tipuan dunia. Saat dalam keadaan senang, ia tertipu. Saat dalam keadaan susah juga tertipu. Itulah makna dari ghirratun. Al-Quran menyebutkannya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu oleh keadaan dunia, oleh watak dunia yang selalu berubah. Sedangkan hati manusia itulah yang memahami dunia dari sisi batinnya. Ia memahami dari segi maknanya, pesannya, keutamaan dan kemuliaan dunia. Di dunia ini kita menjalankan ibadah, amal soleh, serta kebaikan-kebaikan. Itulah maksud dari batinul hayati dunia. Sesuatu yang kerap tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali melihatnya dengan pandangan mata batin atau pandangan hati sanubari. Maka di surat Ar-Rum ayat ke-7 Allah juga mengingatkan kita semua tentang dua dimensi kehidupan dunia. Ya'lamuna zahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Umumnya manusia, kata Allah, lebih memperhatikan sisi dunia yang bersifat lahiriah, yang bersifat menipu dan dapat menjauhkan manusia dari hakikat kehidupan dunia untuk beribadah di sisi Allah. Kalau manusia tertipu dengan dunia, maka manusia lupa dengan akhiratnya. Disitulah beliau sampaikan peran dari hati kita untuk membawa pemahaman dunia pada sisi batinnya dan berusaha meredam nafsu yang kerap memahami dunia dari sisi lahiriahnya. Sebagai contoh, manusia yang memahami dunia secara lengkap, lahiriahnya ia jadikan sebagai wasilah, batiniahnya ia jadikan sebagai ghayah. Lahiriahnya Allah anugerahkan usia, kesehatan, harta, keluarga, teman, sahabat, dan sekian banyak kesenangan-kesenangan dunia. Itulah wasilah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mulia yang bernama kehidupan akhirat. Untuk memahami dunia yang lahiriah sebagai wasilah, dunia yang batiniah sebagai ghayah, membutuhkan hati sanubari yang bersih. Selalu kita membersihkan hati, selalu kita menghilangkan kotoran-kotoran dan debu-debu hati, sehingga kita memaknai dunia dengan komprehensif. Sisi lahiriahnya kita fahami sebagai wasilah, sisi batiniahnya kita fahami sebagai ghayah.
Maka Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77 mengingatkan kita agar orientasi di dalam kehidupan dunia ini adalah orientasi mendapatkan kemuliaan akhirat. Namun kita dapatkan kemuliaan akhirat dari semua anugerah Allah di dunia. Maka dilarang kita melupakan dunia, apalagi melupakan akhirat. Manusia yang seimbang, tawazun, ia jalankan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Semua anugerah Allah dalam kehidupan dunia tidak menyilaukannya, melupakannya, apalagi mengabaikan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Sekaligus akhiratnya ia perkuat, akhiratnya ia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka dunia yang disebut sebagai wataknya, ada yang lahir, ada yang batin, semuanya kita jalankan dengan baik. Dan hati kita toto, kita manage agar hati lebih banyak berkiprah dalam memaknai kehidupan dunia, serta nafsu kita kendalikan, kita arahkan agar semua yang ada berkontribusi untuk kebahagiaan dunia kita, juga kebahagiaan akhirat kita. Jika demikian, sahabat Mekatur, berarti kita sudah memaknai hikmah yang ke-85 dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan hikmah ke-86, tetap bersama Mekatur, ikuti dan selalu bersama media yang dimiliki oleh Mekatur Lizahra. Perbanyak untuk share, like, komen, juga subscribe media sosial Mekatur Lizahra untuk kebaikan dan keberkahan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mekatur, kita kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Tidak terasa kita sudah memasuki episode ke-86. Apa hikmah ke-86? Ibnu Athaillah As-Sakandari menuturkan, in aradta ayyakuna laka izzun fala yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Jika Anda ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak sirna, maka jangan banggakan kemuliaan yang dapat sirna. Dari ungkapan ini ada dua jenis kemuliaan. Kemuliaan di mata Allah, kemuliaan di sisi Allah, dan kemuliaan di mata manusia. Allah ingatkan di surat Yunus 65, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Jangan pernah apa yang disampaikan oleh manusia merusak, mengotori kemuliaan kita di sisi Allah, karena kemuliaan tertinggi hanya milik Allah. Manusia itu mulia karena ibadahnya. Manusia itu mulia karena amalnya. Manusia itu mulia karena ilmunya yang bermanfaat.
hartanya yang ia gunakan untuk ibadah, keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu berarti kemuliaannya didapat dari Allah, dan itulah kemuliaan yang paling agung. Namun ada kemuliaan di sisi manusia. Manusia segan dengan kita, manusia menghargai kita, menghormati kita karena apa yang tampil dari diri kita. Karena kita baik dengan mereka, karena kita menghormati mereka, karena kita selalu membantu mereka. Namun kemuliaan dari makhluk adalah kemuliaan yang bisa saja sirna, yafna, yang tidak akan pernah sirna kalau kemuliaan itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, pandangan beliau ini dari hikmah ke-86 ingin mengingatkan kita semua bahwa kita dibolehkan mendapatkan penghormatan dari makhluk, penghargaan dari makhluk, kemuliaan dari makhluk. Tapi jangan itu melupakan ada kemuliaan paling tinggi dan agung, kemuliaan dari Allah. Untuk mendapatkan keduanya, maka kita berbaik dengan Allah melalui ibadah, amal soleh, serta ketaatan kita. Dan kita berbaik dengan sesama manusia, agar kita pula mendapatkan kebaikan dari manusia. Doa kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia. Apakah darimu ya Allah atas ibadah dan amal soleh kami, atau dari manusia atas kebaikan kami, akhlak kami yang mulia, dan juga kebaikan akhirat atas ibadah, ketaatan, dan ketakwaan kami di sisi Allah, juga atas kebaikan kami sesama manusia. Semuanya ada dalam hitungan Allah. Allah tidak akan pernah menutup atau menghapus amal-amal kita, baik hablum minallah, untuk kita semakin dekat, semakin baik di sisi Allah, atau hablum minannas, untuk kita semakin dekat dan semakin baik kepada sesama manusia. Yang dibutuhkan oleh kita semuanya berdasarkan hikmah ke-86 adalah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kita. Kualitas kedekatan kita dengan Allah dan manusia, kuantitas kedekatan kita dengan Allah dan manusia. Kualitas dicapai dengan keikhlasan, kekhusyuan. Sedangkan kuantitas dicapai dengan memperbanyak dan komitmen istiqomah dengan kebaikan-kebaikan. Ngaji hikmah ini salah satu cara kita agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, juga kemuliaan dari manusia, tanpa melupakan bahwa kemuliaan paling agung dari Allah, sedangkan kemuliaan dari manusia bisa saja hilang, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kekalkan, karena hakikat dari kemuliaan yang disebut dengan al-izzah adalah lillahi wali rasulihi walil mu'minin al-munafikun, ayat ke-8, bahwa hakikat kemuliaan yang agung kita dapatkan dari Allah, kita dapatkan dari Rasulullah, dan kita dapatkan dari sesama kita, insya Allah. Mudah-mudahan ngaji hikmah kita semakin menguatkan motivasi, menguatkan azam kita untuk terus kita mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui ibadah, amal soleh, ketaatan, dan kedekatan kita dengannya, serta menambah kemuliaan kita di sisi manusia karena kita baik dan berakhlak mulia dengan sesama manusia. Jangan lupa ikuti terus ngaji hikmah bersama Mekatur. Silahkan like, share, komen, subscribe sebanyak-banyaknya media yang ada pada Mekatur
insya Allah menambah keberkahan, kemuliaan kita di sisi Allah, juga kemuliaan kita di sisi manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan pada hikmah yang ke-87. Tetap bersama Mekatur Lizzahra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما